Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala wasallam. alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, khususan sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan bacaan kitab Bulughul Maram karya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Masuk pada maqalah al-maqalatul nasi'atu asyarah. Masuk pada maqalah yang ke-19. Fil amri di dalam perintah biwafa'il waqti dengan memenuhi janji, wal nahyi dan larangan al-khalfihi dari mengingkari janji. Itu temanya yang ada di kitab. Tapi rasa-rasanya kalau menurut saya agak kurang tepat tema ini. Temanya ini, isinya makalah ini tentang janji Allah kepada manusia. Ini temanya ini. Isinya di makalah ini tentang janji Allah kepada manusia. Yang manusia itu ada dua. Ada manusia yang imannya masih lemah, ada manusia yang imannya sudah kuat. Nah, janji Allah kepada dua orang ini beda. Janji Allah kepada orang yang imannya masih lemah itu seperti apa? Janji Allah terhadap orang yang imannya sudah kuat itu nanti berbeda lagi. Apa namanya, hasilnya. Jadi, tapi la ala shawab barangkali seperti itu. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Karena itu kita masuk ke intinya saja. Iza kunta, jika ada kamu, dhaifal imani, lemah imannya, wal yakini, dan lemah keyakinannya. Kalau kamu masih dalam keadaan imannya masih lemah, keyakinannya masih lemah karena keterbatasan pandangan kita terhadap keagungan Allah dan masih lemah cinta kita kepada Allah di dalam hati kita, karena masih lemah ini keyakinan kita. Wa uidta, dan kamu dijanjikan, wa uidta, dan kamu dijanjikan biwaktin, dengan satu janji, ufi, maka dipenuhi, biwaktika, dengan janji kepadamu, wala tukhlaf, dan tidak diingkari, wala tukhlaf, dan tidak diingkari siapa kamu, kaila yazula, agar tidak hilang, imanuka, apa keimananmu, wa yazhaba, dan agar tidak hilang, yakinuka, apa keyakinanmu. Terhadap orang yang imannya masih lemah, keyakinannya kepada Allah masih lemah, kalau dia dijanjikan oleh Allah, tentu saja dijanjikan oleh Allah ini min janibillahi ta'ala, dari sisi Allah langsung. Kita dijanjikan, tentu dijanjikan ini dengan frekuensi yang Anda sendiri yang tahu. Jadi Anda lagi zikir, Anda lagi mengalami sesuatu, tiba-tiba datang khatir, tiba-tiba datang sesuatu yang ada dalam hati Anda, lalu kemudian Anda semacam dikatakan, dah tenang, nanti selesai ini urusan. Misalkan Anda lagi terjadi masalah apa-apa, lalu kemudian datang sesuatu dalam hati Anda, lalu kemudian Anda dijanjikan, udah nanti ini juga selesai, udah nanti ini juga kalah dia. Pokoknya apapun saja yang Anda terkoneksi. Ini nggak bisa selitin karena masing-masing orang beda-beda, tingkat koneksitasnya beda-beda. Tapi Anda
selama Anda sering zikir, sering ibadah, itu pasti mengalami hal kayak gitu, pasti. Dimana Anda tiba-tiba keretek di hatinya, ketika ada masalah apa, ketika Anda dibutuhkan apa, keretek di hati Anda, atau ada sesuatu yang berdengung di kuping Anda, yang itu menjanjikan sesuatu. Udah beres berarti, udah nanti ada yang ngurusin ini, udah apalah, janji apalah. Nah, terhadap orang yang imannya masih lemah seperti ini, keyakinannya masih lemah, maka janji itu pasti akan dipenuhi dan tidak akan disalahi. Kenapa? Sebab nanti kalau sudah dijanjiin seperti ini, kemudian ternyata tidak terwujud, di husulil maupun dilakukan, tidak berhasil apa yang dijanjikan, maka yang terjadi adalah hilanglah imannya, kuranglah imannya, hilanglah juga keyakinannya. Maka kemudian dipenuhi sama Allah, dipenuhi. Untuk apa? Untuk agar iman kita, keyakinan kita, iman orang yang tadi ini, keyakinan orang yang tadi memang yang sudah lemah, tidak makin habis. Ada ini, dijanjikan, sudah ada setiap malam tahajud, zikir, sholat, zikir 40 hari. Nanti beres dari sini selesai. Udah rapi 40 hari Anda zikir 40 hari, ternyata selesai itu enggak juga terwujud. Ini kalau untuk orang yang yakinnya lemah sama imannya lemah, ini bisa tambah hilang ini. Bisa tambah lemah ini. Wah, mana aku dijanjiin begini, tapi kok enggak terlaksana juga. Ini kan bisa hilang ya. Maka Allah ketika sayang sama orang itu, dilakuin sama Allah, ya, dipenuhi. Agar apa? Agar tidak hilang, tidak berkurang keimanannya dan keyakinannya. Itu terhadap orang yang imannya lemah dan keyakinannya lemah. Tapi wajisa dan jika sudah kuat, zalika apa demikian itu, demikian iman dan keyakinannya, imannya dan keyakinannya sudah kuat. Waktu makin dan dimantapkan siapa kamu, hutibta maka diajak bicara siapa kamu, hutibta maka diajak bicara siapa kamu, biqaulihi dengan firman-Nya Allah Azza wa Jalla, innakal yauma ladaina makinun amin. Innaka sesungguhnya kamu al yauma pada hari ini, ladaina di sisi kami, makinun kedudukan yang tinggi, aminun orang yang terpercaya. Kalau imannya sudah kuat, kemudian yakinnya sudah kuat, maka nanti dia akan diajak bicara dengan firman-Nya Allah yang menyatakan engkau hari ini sudah ada di sisi kami yang punya kedudukan tinggi dan juga terpercaya. Kalau sudah dibilang begitu sama raja, dah tenang, kamu udah ada di sisi saya sekarang, kamu udah bersama saya sekarang ini, kan udah beda kan? Watakarrara dan berulang-ulang hazal kitabu apa firman ini, halan ba'da halin, satu kondisi ke kondisi selanjutnya. Terus begini, udah tenang. Anda kan kalau sudah ada di samping raja, di samping penguasa, di samping orang besar, nggak perlu Anda berjanji apa-apa. Apalagi Anda udah punya sesuatu yang terhormat, punya kedudukan yang tinggi, Anda udah nggak perlu dijanjiin apa-apa sudah. Anda nggak butuh dijanjiin apa-apa karena Anda sudah bersama dengan orang yang kuat, orang yang terpercaya, orang yang kuat, seorang raja, yaitu zatnya Allah, dan kedudukan Anda saat itu sudah tinggi dan juga kedudukan Anda terpercaya. Nah, hitop ini akan terus berulang-ulang. Engkau sudah menempati tempat yang tinggi, engkau sudah menempati tempat yang terpercaya. Fakunta maka jadi kamu minal khawasi dari orang khusus, bahkan min khawasil khawasi dari orang yang khusus. Maka kamu
sudah menjadi orang yang khusus, orang spesial, orang VIP. Bahkan Anda sudah menjadi khawasil khawas. Kalau orang sudah jadi khawasil khawas, sudah jadi orang khusus, nggak ada lagi dia minta dijanjikan sesuatu, ngarepin dijanjiin sesuatu, nggak lagi deh. Kenapa? Bagi dia sudah bersama dengan yang maha tinggi, itu udah cukup. Nggak pakai dijanjiin apapun, pasti akan diberikan. Nggak perlu dia memohon sesuatu, nggak perlu dia ribet ngajuin proposal sesuatu, udah tenang dia. Nggak perlu dijanjiin sesuatu karena dia sudah ada bersama dengan siapa? Zat yang maha tinggi. Walam yabqa, dan tidak tersisa laka padamu iradatun apa kehendak. Wala matlabun, dan tidak juga permintaan. Wala matlabun, dan juga tidak permintaan. Kenapa? Kamu sudah yakin, kita sudah yakin, imannya sudah kuat, yakinnya sudah kuat, udah gak punya pengen apa-apa lagi sudah. Udah gak perlu apa-apa lagi, udah gak pengen apa-apa lagi, udah gak perlu dijanjiin apa-apa lagi. Orang itu biasanya kalau dijanjiin itu karena kurang percaya sama seorang itu dijanjiin. Bentar ya, kapan nih? Baru mungkin nanti saya kasih ini. Kan dijanjiin tuh, dijanjiin karena dijanjiin, kemudian menjadi tenang. Tapi orang yang sudah sama, orang yang sudah bersama, dan orang itu sudah sangat yakin, tingkat keyakinan yang tinggi, kemudian keimanannya tinggi, kan nggak perlu dijanjiin apa-apa. Sama misalnya gini, Anda nyuruh orang untuk kerja, beresin rumah lo, kepada orang yang tidak yakin sama sekali sama kita, itu kan ya tambah sehari tapi sehari sekian ya, 150, sehari 250 ya, sehari 300, kan dijanjiin gitu dulu. Tapi ketika Anda sudah bersama dengan orang yang Anda yakinin, lalu kemudian orang itu menyuruh sesuatu, apa Anda mengharapkan yang dijanjikan? Kenapa? Karena sudah sangat tinggi, keyakinannya, sama sudah sangat tinggi keimanannya. Jadi kalau kita masih sering nuntut janji kepada Allah, maka berarti kita masih belum sampai ke tingkat yakin itu. Kenapa tuntut? Seperti doa yang sering diucapkan doa begini. Innaka qulta wa qawlukal haqqu ud'uni astajib lakum. Al-ana qad da'awnaka fastajib lana ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau berjanji, siapapun yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Sekarang saya sudah berdoa ya Allah, maka kabulkanlah. Itu doa kan cakep itu bahasanya ini. Tapi itu untuk tingkat orang yang dhaiful imani wa dhaiful yakini. Kenapa? Karena ngapain lagi nonton gitu? Allah kok ada janji ya, katanya kalau malam-malam itu mustajab. Terus mana nih? Ayo saya tagih nih janji nih. Itu ditagih janjinya. Katanya kalau di Raudhah, kalau di Mekah, di Multazam itu mustajab. Ini sekarang Rajab bulan haram, Rajab ini bulan penuh mustajab. Terus kemudian kita tagih nih, ya Allah, ini bulan mustajab ya Allah. Saya doa sekarang, kabulin ya Allah. Katanya kan mustajab nih katanya. Itu berarti dhaiful iman. Salah nggak? Enggak salah. Tapi kualitas kita masih dhaiful iman wal yakin. Nah berarti sudah menunjukkan kayak tadi orang bekerja, saya kerja. Kalau dia percaya dan dia yakin mah nggak usah. Ya saya kerja ya, tapi saya kerja nih dari pagi sampai sore, bayarannya 200.000 ya. Itu kan berarti nggak percaya. Ya saya sholat ya, nanti sholat ini pahalanya sekian ya. Saya sodakoh ya, nanti sodakoh saya 10.000 nanti diganti 100.000 ya. Itu kan sama saja orang yang mau kerja terus nggak percaya sama orang yang dikerjain. Itu kan dhaiful iman wal yakin. Nah kalau orang sudah seperti orang yang kuat imannya, sudah kuat keyakinannya, maka dia diperintahin sama zatnya, sholat ya sholat saja sudah, zikir saja sudah, ibadah saja sudah. Maka nanti beda antara doa karena ibadah sama doa karena transaksi, itu jadi beda. Orang-orang sufi itu doanya adalah doa karena ibadah. Sudah doa dia.
Maka kemudian doanya dia dalam diri dia udah tidak tersisa lagi iradatun wala matlabun. Nggak ada tersisa lagi dia kehendak dan permintaan. Sama seperti tadi orang yang bekerja, nggak minta apa, nggak minta nuntut apa, nggak pengen apa. Ya sudah, karena tahu, dia yakin tuannya ini tahu maunya dia apa, perlunya dia apa, tahu itu. Apa nama majikannya tahu yang diperluin sama dia itu apa, yang dibutuhin sama dia itu apa, yang dikehendaki sama dia itu apa. Majikannya udah tahu itu. Majikan aja udah tahu, apalagi Allah udah tahu kehendaknya apa, pengennya apa, udah tahu itu, sudah tahu. Maka nggak ada irodah, tidak ada matlab. Maka kan sering disampaikan dan hadis qudsi, orang yang sibuk zikir kepadaku, aku akan berikan dia lebih baik daripada orang yang meminta kepadaku. Sudah zikir, doa karena ibadah, karena zikir. Anda doa saja. Kalimat doa silakan, tapi perlakukan itu sebagai ibadah dan sebagai zikir. Terus Allah tahu nggak apa yang kita mau? Ya tahu lah. Terus Allah nggak tahu apa yang kita mau? Itu kan nanti pada tahap di mana manusia seperti keyakinannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mau dibakar, malaikat turun, Ibrahim, mintalah kamu kepada Allah. Terus kata Ibrahim, ngapain saya minta sama Allah? Emang Allah nggak tahu saya mau dibakar? Emang saya pengen dibakar ini karena urusan apa ini? Gitu ya. Ya terus dia minta selamat, udah saya mah. Kemudian yang dibaca sama Ibrahim apa? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Itu kan bukan doa itu. Padahal malaikat menawarin, Ibrahim, doalah kamu kepada Allah. Terus kata Ibrahim, emang Allah nggak tahu saya mau dibakar? Emang saya mau dibakar ini urusan apa sih? Terus akhirnya didoakan sama Ibrahim adalah Hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula. Sama seperti Nabi Yunus ketika masuk ke dalam perut disuruh minta keluar. Iya minta keluar, tapi yang didoakan sama nama Nabi Yusuf itu bukan doa. Kalimat zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Emang ada doa di situ? Emang ada permohonan di situ? Enggak ada permohonan itu di situ. Tapi doa itu nggak boleh. Doa itu boleh, wajib. Doa itu untuk perintah itu. Doalah kamu kepadaku. Tapi perlakukan doa jangan diperlakukan sebagai transaksional yang kau nanti menagih-nagih, gitu loh. Tapi doanya itu sebagai ibadah. Karena itu perintah untuk doalah kamu kepadaku. Astajib lakumnya kamu jangan ikut campur sama astajib lakumnya itu. Itu udah maunya Allah saja, sudah astajib. Yang penting mah kita kemudian apa berdoa. Nah, orang yang sudah sampai di sini, orang yang sudah sampai di tingkat khawas dan khawasil khawas, udah nggak punya lagi irodah, udah nggak punya lagi matlab, udah nggak punya. Kenapa? Dia pun udah jadi orang khusus. Mau minta apa lagi orang dia sudah bersama dengannya. Dia sudah bersama dengannya. Dia sudah bersama dengan pemilik segalanya. Dia udah bersama dengan pemilik segalanya. Kalau udah bersama dengan pemilik segalanya, ya udah nggak punya kehendak apa-apa. Udah nggak mau apa-apa. Dia sudah senang, sudah bahagia dengan segala keindahan yang dia capai. Misalnya Anda dulu lagi masa kasmarannya, itu kan masih baru nikah, lagi kasmarannya. Berdua Anda sama istri Anda, itu kan Anda nggak mau apa-apa itu. Kopi enggak ada yang mau ya cuma berdua. Kan begitu aja dulu mengalami nggak? Ya paling nggak sehari 2 hari mengalami lah. Tapi kan seminggu udah pasti berubah. Seminggu, sebulan, 3 bulan berubah. Tapi ketika Anda sudah bersama dengan yang Anda betul-betul cintai, Anda betul-betul senangi, kan Anda nggak butuh apa-apa. Sudah nggak butuh apa-apa, sudah nggak pengen apa-apa. Sudah cukup dengan kebersamaannya itu. Wala amalun, dan juga tidak tersisa amalan tujibu yang dapat membuat heran kamu bihi dengan amalan. Wala kurbatun, dan tidak ada pendekatan diri taroha yang dapat melihat kamu pada kurbah.
wala manzilatun dan tidak ada kedudukan, talamahu yang memandang siapa kamu pada manzilah, fatasmu maka jadi tinggilah, fatasmu maka jadi tinggilah himmatuka keinginanmu, fatasmu maka jadi tinggi himmatuka keinginanmu, ilaiha pada manzilah, ilaiha pada manzilah, fasirta maka jadi siapa kamu, kalwinai seperti bejana, seperti wadah, seperti bejana, almun salami yang bocor, almun salami yang bocor, allazi la yasbutu yang tidak dapat menampung, allazi la yasbutu yang tidak dapat menampung, fihi pada ina, fihi pada bejana, ma'inun apa cairan, ma'inun apa cairan. Pun ia begitu. Orang kalau sudah khawasul khawas, orang sudah tingkat khos dan khawasul khawas, maka tidak ada lagi pekerjaan yang dia bisa pamerkan itu. Tidak ada lagi perbuatan yang dia pamerkan. Gue udah begini nih ya, gue udah zikir sampai 5.000 kali nih ya, terus gue udah lakukan sholat sekian banyak nih ya. Gak ada lagi yang bisa dipamerin sama dia. Tidak ada lagi kurba yang bisa dia lihat. Tidak ada lagi manzilah, kedudukan yang dia pengen capai. Kenapa? Karena udah cukup. Dia sudah bersama dengan zat yang maha tinggi. Maka dia seperti bejana yang bocor, yang gak bisa menampung air. Dirinya itu seperti bejana kosong, gak punya kehendak masuk udah hilang, pengenan masuk udah hilang, permintaan masuk udah hilang, udah gak bisa nampung apa-apa diri dia ini. Sudah tidak bisa menampung apa-apa. Kenapa? Karena ya memang sudah tidak ada apa-apa yang dalam diri dia ini. Sudah tidak mau apa-apa, sudah tidak, irodah dia itu sudah ikut, yang kemarin irodah dia itu sudah ikut dengan irodahnya Allah. Maunya dia itu sudah ikut dengan maunya, sudah maunya Allah. Gak ada lagi yang bisa dipamer-pamerin. Gak ada lagi yang bisa dipamerin. Ya Allah, saya udah sholat sekian ya, saya udah zikir sekian ya, maka kabulin ya Allah, maka lakuin ini ya Allah, saya udah story ini ya Allah gitu ya. Kayak kita kan Allah dihaki, yang berkata Allah dihaki, Fatihah, Allah dihaki, la ilaha illallah, Allah dengan hak, atau apa Allahumma, pokoknya apalah kita itu, yang kemudian kita menyetor itu. Ya Allah, saya udah baca ini nih ya Allah, saya udah baca ini ya Allah, terus kabulin permintaan saya nih dengan setoran ini gitu, dengan setoran ini. Artinya kita masih menganggap apa yang kita lakukan itu sesuatu yang besar, kemudian kita serahkan sesuatu itu kepada, salah nggak? Enggak, sebenarnya nggak salah itu, nggak salah. Tapi itu menunjukkan keimanan kita sama keyakinan kita masih begitu rendahnya, masih begitu kecilnya keyakinan kita kepada Allah, sampai-sampai kita harus membanggakan apa yang kita lakuin, kemudian kita store kepada Allah, lalu kemudian kita minta ganti sama Allah gitu loh. Setoran kita ini kita minta ganti sesuatu sama Allah ini. Nah, itu kan menunjukkan keimanan tadi. Fala yasbutu maka tidak dapat menampung bika padamu iradatun apa kehendak, wala khalqun dan tidak juga makhluk, wala himmatun dan tidak juga keinginan, ila syai'in pada sesuatu, minal asya'i dari berbagai macam sesuatu, dunia baik itu urusan dunia, wa ukhra dan urusan akhirat. Wa tuhirta dan disucikan siapa kamu, wa tuhirta dan disucikan siapa kamu, siwallahi azza wa jalla, selain Allah azza wa jalla, wa upita dan diberikan siapa kamu, ridhoka keriduanmu, anillahi dari Allah Ta'ala, anillahi azza wa jalla dari Allah azza wa jalla, wa u'ibta dan dijanjikan siapa kamu, biridwanillahi ta'ala dengan ridhonya Allah Ta'ala anka darimu, wa luzzista dan dibuat lezat siapa kamu, wa nu'ibta dan dibuat nikmat siapa kamu, bi'af'alillahi azza wa jalla dengan af'alnya, dengan perbuatannya Allah azza wa jalla, ajma'a telah terkumpul, fahina izin maka tatkala itulah tu'adu kamu dijanjikan biwa'di
wa'din dengan satu janji. Ketika kita sudah sampai di makom ini, sudah kita nih, sudah hilang, sudah tidak hilang irodahnya, sudah hilang, maunya kita ikut pada maunya Allah. Tentu saja kita kan punya mau, tapi maunya kita sandarin kepada maunya Allah. Kita pengen apa nih? Kita pengen sesuatu. Sandarin maunya kita ini kepada maunya Allah. Ya Allah, saya pengen ini. Terus kita sandarin nih maunya kita ini kepada maunya Allah. Apa caranya? Ya dengan biarkan Allah ini mewujudkan apa enggak gitu loh. Setelah kita mencoba untuk berikhtiar, berusaha lahir maupun batin. Nah, ketika kita ini sudah tidak ada himmah, tidak ada apa lagi, tidak ada iroda, tidak ada segala macam, kemudian kita ini dibersihkan oleh Allah, kemudian kita ini diberikan ridhonya Allah, kita diberikan kelezatan, kita diberikan kenikmatan, maka tatkala itu kita dijanjikan oleh Allah, kita dijanjikan sama Allah. Kalau tadi apa namanya, perumpamaannya majikan sama pesuruh sama pembantu, kan pembantunya ya sudah kerja saja, terus dilihat sama pembantunya ini orang seperti ini, lalu kemudian kata majikannya, ya nanti lebaran nanti mobil baru dijanjiin tuh. Ketika apa itu? Ketika si majikannya tahu nih, dia ini sudah tulus itu, keluarlah kemudian janji. Nah, ketika sudah dijanjikan seperti itu, maka jika kamu sudah tenang ilaihi pada janji, dan ditemukan fihi pada janji imaratu iradat kehendak, tanda kehendaknya sesuatu, imaratu iradat tanda kehendaknya sesuatu, nukilta maka dipindahkan siapa kamu anzalikal wa'di dari janji tersebut, ilama pada sesuatu, huwa iyama a'la lebih tinggi minhu dari janji, wasurifta dan dipalingkan kamu ila asrofin pada yang lebih mulia minhu dari sesuatu, dari janji, wa uwitta dan diganti siapa kamu anil awwali dari yang pertama, dari janji yang pertama, bil ghina'i dengan merasa cukup anhu dari janji, wa futihat dan dibukakan laka padamu abwabul ma'arifi pintu-pintu kemakrifatan, wal ulumi dan pintu ilmu, wa utlita dan kamu ditunjukkan ala dhawamidil umuri atas dalamnya perkara-perkara, wa haqaiqil hikmati dan hakikat-hakikat hikmah, wal masolihi dan berbagai macam kebaikan, al madfunati yang dipendam, fil intiqali di dalam perpindahan, minal awwali dari yang pertama, dari janji yang pertama, ilama yalihi ilama pada sesuatu, yalihi yang berikutnya apama, wa yuzadu dan ditambahkan, hina izin tatkala itu, fi makanika di tempatmu, fi hibzil hali di dalam menjaga keadaan, summal makomi kemudian makom di dalam menjaga hal, kemudian naik kepada makom, wa fi amanatika dan di dalam amanahmu, fi hibzil asrori di dalam menjaga asror, wasarhis sodri dan meluaskan hati, meluaskan dada, wa tanwiril qalbi dan menerangkan hati, wa fi fasahatil lisani dan di dalam fasihnya lisan, wal hikmati dan hikmah, al balighati yang dalam, fi ilqa'il mahabbati di dalam menemukan cinta, alaika atasmu, fajunilta maka dijadikan kamu, mahbubal khaliqah kekasihnya para makhluk, ajma'us saqalaini yaitu jin dan manusia, wama dan sesuatu siwahuma selain keduanya sakolain,
selain keduanya jin dan manusia, dunia wa ukhra, dunia dan akhirat, dunia dan akhirat. Wa iza sirta, dan jika sudah jadi kamu mahbubal haqqi, kekasihnya Allah Ta'ala, mahbubal haqqi Ta'ala, kekasihnya Allah Ta'ala, wal khalqu, sedangkan makhluk tabiun mengikuti bil haqqi azza wa jalla, pada Allah azza wa jalla, wa mahabbatuhum, dan cintanya mereka mundarijatun, berasal fi mahabbati, di dalam cintanya Allah, kama, sebagaimana sesuatu, anna bu'dahum, bahwasanya bencinya mereka makhluk, yang dari ju keluar atau berasal, yang dari ju keluar berasal apa bu'dahum fi buktihi azza wa jalla, di dalam bencinya Allah azza wa jalla. Itu urutannya. Ketika kita sudah sampai di tahap tadi itu, kita sudah nggak mau apa-apa, kita sudah membersihkan diri kita, nggak mau ada transaksi apa-apa pada Allah. Maka kemudian satu saat kita dijanjikan sama Allah. Maka ketika kita sudah mendapati tanda keinginan, ketika kita sudah kita dapat tanda keinginan, misalnya tadi yang gampang, contohnya tadi apa, pembantu sama majikan, pembantunya ikhlas banget, tunduk banget semua pokoknya. Lalu kemudian majikannya suatu hari janjiin, nah nanti lebaran kasih mobil. Ketika si pembantunya ini ternyata punya keinginan, udah terbayang nih, asik juga yang punya mobil. Oh, nanti ada mobil nanti nih, lebaran nih, dikasih sama majikan. Ketika sudah ada tanda begitu sama pembantunya, maka yang dilakukan sama majikannya adalah dipindah tadi itu, diganti, dipindah tadi itu. Dipindah dari janji tadi itu yang dari diberikan mobil, dipindah kepada sesuatu yang lebih tinggi dari mobil, yang lebih mulia daripada mobil. Diganti dari sesuatu yang tadi yang pertama, digantinya sekaligus dianggap dibuat merasa cukup dari itu. Jadi tadi kan punya kepengenan punya mobil karena dijanjiin, oh asik juga nih punya mobil, enak juga nanti punya mobil nih lebaran. Ketika sudah seperti itu, sama majikannya dirubah, diganti, dan dianggap dibikin dirinya ini merasa cukup terhadap mobil. Yang tadinya pengen, tiba-tiba merasa cukup. Kayaknya nggak begitu pengen juga sama mobil. Pertama-tama aja tuh pas lagi dijanji pertama-tama enak. Ketika itu dibikin hatinya ini, dirinya itu dibikin merasa cukup, terhadap mobil tadi itu. Akhirnya apa? Dibukakanlah sama si majikan ini sesuatu yang lebih dahsyat. Apa itu? Diajak masuk ke kamarnya, dibukakan berangkasnya, kasih tahu semua rahasia-rahasianya, dikasih tahu semua ciri-ciri. Pokoknya dikasih sesuatu yang lebih berharga daripada mobil. Nah, pun juga begitu kepada Allah. Lagi zikir, lagi apa, kemudian diiming-imingin, nah ya, nanti ada surga plus 72 bidadarinya. Nunggu. Ketika kemudian ada irodah ini ya, makin semangat ya. Juga ya nanti ya, di sana surga ada nunggu 72 bidadari di sana. Langsung diganti sama Allah itu. Ketika dia sudah punya irodah sedikit saja terhadap itu, langsung diganti sama Allah itu. Diganti sesuatu yang lebih tinggi. Ketika dia udah punya tanda itu, udah pengen seperti itu, malah diganti sama Allah itu keinginan yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih tinggi dari janji yang pertama, dan dia dibikin merasa cukup. Tadinya dia kesemsem banget sama surga, tadi dia kesemsem banget pengen ngejar bidadari, lalu kemudian merasa, kok surga doang ya ngejar surga? Apa enaknya? Apa ini yang bidadari? Kan apa enggak sekalian aja sama zat yang maha, yang Allahnya sendiri? Kok kecil banget sih malah surga yang dikejar gitu. Dia merasa udah kagak pengen lagi gitu ngejar surga itu. Udah gak pengen lagi ngejar surga. Justru dia dibukakan sama Allah berbagai macam pintu makrifat, pintu ilmu, semua segala macam nih sesuatu yang terdalam, sesuatu hakikat hikmah, sesuatu yang
maslahat yang sudah yang mana tadinya masih terpendam dibukakan semuanya sama Allah. Bahkan ditambah-tambah di dalam kedudukan dia yang tadinya masih hal naik ke makom, kemudian dia dititipkan berbagai macam rahasia, sampai kemudian dimasukkanlah mahabbahnya Allah kepada diri dia. Sehingga karena Allah cinta sama dia, maka manusia dan jin ikut cinta kepada dia. Kenapa? Karena mahabbahnya Allah masuk kepada diri dia. Itu caranya Allah itu. Caranya Allah. Intinya apa? Intinya digantiin irodah kita itu, digantiin sama Allah dengan irodah yang lebih tinggi lagi. Saya dulu cita-cita aja zaman dulu. Saya keingetan Abu Yazbeni. Dulu saya umur kelas 2 sama dia, 3 sama dia gitu ya. Jadi teman-teman yang dulu sama saya tahu kerjaan saya itu di Pondok itu. Kalau lagi habis dapat wesel berarti wesel ya, kiriman wesel, lebar transfer dulu wesel. Itu saya keluar kota itu nyari amalan. Bisa terbang, bisa kebal, pokoknya kebal itu wajib tuh. Kebal itu wajib, kebal, tahan pelor, tahan golok, terus kemudian banting orang jarak jauh, pokoknya terus kayak tau lah dulu teman-teman itu nyari apa saja, pokoknya nyari yang aneh-aneh, bisa hilang, bisa jalan, bisa gas air, bisa dan dulu tuh ke Jombang ke Surabaya itu pernah Jombang ke Surabaya itu dipraktekin cuma 3 kali 4 kali langkah dari Jombang itu udah nyampe Surabaya, tetap udah nyampe. Itu aja yang dikerjain sama saya. Mahabbah pasti itu mahabbah pelet pasti itu pelet. Pokoknya pelet segala macam udah punya saya, pelet pakai bahasa apapun udah punya saya. Karena dulu anak santri itu yang dikejar cuma itu tuh, pelet sama kebal dulu anak santri. Tanya dengan anak santri. Dulu kalau udah kiainya bacain waktu yang wal-wal alaika mahabbatan binti wal ala aini. Udah dia langsung teriak itu contoh maksudnya tadi ini gitu. Pokoknya kerjaan saya begitu saja dulu. Habis dapat duit bulan tuh pergi saya ke mana Kediri, ke Lamongan, Surabaya, Parepare, kemana-mana saya tuh nyari ijazah itu. Yang ijazahnya itu dulu yang saya temuin semuanya sama itu, ada daftar menunya itu. Persis kalau kita mau makan di warung itu ada, warung mana gitu, ada daftar menunya itu. Menu saya disodorin menu gitu, sodorin. Terus pilih yang mana? Kebal bacok, kebal pelor, terus ini. Ada menunya itu, ada menunya. Semua itu saya temuin itu pasti itu, ada menunya itu. Ada menunya mau yang mana? Saya bilang, oh yang ini, oh langsung dicatetin sama dia. Kalau yang orang dia ini puasanya sekian. Kalau yang perlu isi langsung diisi, itu langsung dilajah badan ini kan, udah masuk dilajah. Begitu terus kerjaan saya dulu. Sampai kemudian pas pulang haji atau mau haji saya lupa itu, Abu Yazbeni itu manggil saya, Yazbeni. Sama ada almarhum bapak saya panggil saya sama dia. Kata dia gini, mau ngapain sih nyari ilmu begituan? Udah belajar saja ilmu yang benar, nahunya yang benerin, sorotnya yang benerin, bahasanya yang benerin, mungkinnya yang benerin. Udah baca yang baca. Udah, kalau saya main-main, nanti main ikut. Saya dulu masih angkel. Ngapain lu belajar dia supaya belajar nahu gitu kan? Meskipun dulu udah belajar nahu, gitu, tapi maksudnya kata dia udah belajar itu saja, udah belajar riwayat kena dapat gitu. Terus kayak mungkin saya belum puas itu, saya dibawa ke almarhumah Kiai Haji Samsuri Baidowi. Bilang saya dibawa itu sama beliau sama orang tua saya, karena orang tua saya sama Kiai Samsuri itu dekat. Kiai Samsuri itu mantunya Habib Syekh. Dulu pernah kemari beliau, pernah datang ke rumah, pernah datang ke sini acara. Kemudian habis acara bapak saya ditangkap, dibawa ke polsek. Nah yang bebas itu bapaknya si yang bebas itu orang ditangkap karena lu kayak Samsuri kan galak kalau nyerawah, galak orang P3 galak. Nah saya dipanggil, saya diajak mendengar kayak Samsuri, ceritain dulu orang-orang yang main modal kayak apa, gitu kan ceritain.
Akhirnya kemudian mulai saya tuh mau haji atau setelah haji saya lupa itu tahun umur kelas 2 SMA itu Australia, baru kemudian saya fokus udah nggak lagi saya banyak dialog pengen ini pengen apa namanya puasa yang aneh-aneh itu saya kaji saja kaji. Nah baru kemudian yang menjelang tapi kuliah itu baru gitu baru ketahuan, apalagi sampai sekarang mungkin baru gitu. Seandainya dulu saya nggak ikutin, mungkin saya nggak bisa tahu ilmu-ilmu yang lain gitu, ilmu hikmah, ilmu falak, ilmu apapun saja yang dulu saya ubur itu yang pakai menu itu, mungkin saya nggak bisa itu. Tapi sekarang alhamdulillah meskipun masih kayak begini, alhamdulillah itu di rumah saya mungkin udah ada 200 kitab itu yang isinya yang mau apa aja tuh, yang mau apa aja udah ada itu. Aku di rumah saya ada 200 kitab gitu. Yang isi kitab itu mau apa aja tuh kayak Samsul Ma'arif semua itu tinggal kita baca aja. Mungkin kalau dulu saya nggak bisa baca kitab, ya udah kayak gitu aja itu jadi pasien saya gitu. Nomor berapa? Tapi kalau ini tinggal kita buka saja. Tinggal mau apa nih kita? Oh ini udah buka halaman sekian, udah amalin. Oh ijazahnya udah dapat semua aja kok. Kan kita tinggal pinjam ijazahnya kalau gitu. Tapi kan ini udah dapat ini. Kayak Anda ini mancing, Anda jangan dikasih ikan yang mulu gitu. Anda dikasih pancingannya, dikasih jorannya, dikasih pancingannya, sama dikasih amalannya untuk ngumpulin ikan di joran Anda tuh bagaimana caranya gitu. Gitu, jangan cuma dapat ikannya doang, gitu kan cuma dapat ikannya doang, tapi dikasih itu gitu. Nah, orang kan kalau sudah dikasih seperti itu kan sudah dapat segalanya dia udah dapat lebih dari yang dia irodahnya dia. Tapi kan nanti dia baru tahu nanti nih tahunnya gitu. Bisa jadi dia tahunya sekarang, bisa jadi tahunnya nanti. Kayak tadi nih, dia dikasih nanti sudah dikasih apa? Ternyata ditambahin sama Allah ditaikin, udah, kau dekat terus sama saya, kamu akan dikasih ini nih, pintu hikmah semua dibuka, pintu ilmu dibuka, pintu makrifat dibuka, semua kejadian-kejadian dibuka, segala perkara-perkara yang baik semuanya dibuka, semua rahasia-rahasia Allah dibuka, lisanmu fasih, hikmahmu fasih, engkau dicintai sama makhluk, itu kan lebih dari segalanya itu daripada Anda yang punya. Nah, tapi masuk kepada tahapan ini, masuk dalam tahapan ini, engkau harus merelakan dulu nih nafsumu terhadap irodahmu. Jangan ngoyo, jangan ngotot. Pokoknya ini, gitu loh. Kalau udah kemudian belum bisa terlaksana, belum bisa terkabul, lalu kemudian kau ngotot sama Allah. Kau bertransaksi sama Allah, kau ngambek sama Allah, kau menuntut sama Allah. Enggak, gitu sudah. Nanti naikin ketika kamu sudah naikin derajatnya, maka seperti yang sudah disampaikan begitu, maka alam akan tunduk kepadamu ketika kau mengatakan di syai'in kun fayakun. Ketika kau mengatakan sesuatu, jadilah fayakun. Maka jadilah. Allah mudah-mudahan menyampaikan kita semua. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صحا وهن آمين لا يسر وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون. كافها يا عين صاد حاميم عين سين لا يصدقون ولا ينزفون. يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صحا وهن آمين لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. كافها يا عين صاد حاميم عين سين لا يصدقون ولا ينزفون. يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صحا وهن آمين لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. كافها يا عين صاد حاميم عين سين لا يصدقون ولا ينزفون. يا رب
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله العافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله العافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله العافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.